Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, yang mana kita tahu kalau dari urutan kalender Hijriah, bulan Zulqa'dah ini berada di akhir satu bulan sebelum akhir bulan itu, bulan yang ke-11 di kalender Hijriah. Ini merupakan pintu gerbang memasuki bulan Zulhijjah, yang mana pada bulan Zulhijjah kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa pada saat Allah menciptakan langit dan bumi dan alam raya, ada 12 bulan yang Allah tetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 12 bulan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat Allah muliakan. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa apa 4 bulan itu? Salasu mutalawiyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut urutannya, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan satunya berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini khatib mengingatkan kepada kita, terkadang kita ini ingin taat kepada Allah jika ada momen-momen spesial. Hadir bulan Ramadan, kita semangat untuk ibadah. Karena begitu banyak motivasi bagi diri kita untuk taat kepada Allah. Dan di bulan suci Ramadan pun memang Allah menyediakan satu malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan bulan Zulhijjah ini? Bulan Zulqa'dah ini, bulan Zulqa'dah keistimewaannya yang pertama, dia termasuk bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat pada saat Allah menciptakan bumi terbentang luas, ada satu tempat yang sangat Allah muliakan di antara seluruh bumi yang ada ini, tapi ada satu tempat yang Allah muliakan, yaitu tanah haram. Apa yang dimaksud dengan tanah haram? Tanah haram yang mana pada saat kita berada di tanah haram itu, kita melakukan keburukan, dosanya berlipat-lipat, azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita melakukan kebaikan akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat dari Allah. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita melakukan keburukan, maka dosanya berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bulan yang Allah muliakan ini. Di bulan Zulqa'dah ini, makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, di antara bulan haji itu bukan hanya bulan Zulhijjah. Disebutkan di dalam Al-Quran, ashhurum ma'lumat. Ada bulan-bulan yang sudah dimaklumkan, sudah Allah tetapkan. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Barang siapa yang berada di bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan itu, yang pertama wala fusuqa wala rafasa wala jidala. Jangan kita berbicara, mengungkapkan lisan kita ini kata-kata yang kotor. Wala fusuqa, jangan kita melakukan kemaksiatan yang bisa mendatangkan murkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala jidala, dan jangan kita berbantah-bantahan. Pada saat kapan ini? Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan. Mana bulan itu? Ada sebagian ulama menyebutkan 3 bulan yang ada di akhir kalender Hijriah. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Ini yang disebutkan dengan bulan haji. Kenapa kita dipersiapkan untuk jangan melakukan kemaksiatan dan keburukan kepada Allah? Karena di bulan Zulhijjah itu, di situ ada satu hari yang mana hari itu
sangat istimewa, hari yang paling mulia di antara 360 hari dalam satu tahun. Kalau malam kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, dan kalau hari ada hari yang paling mulia yaitu hari Arafah. Hari di mana ibadah orang yang melaksanakan ibadah haji mereka sedang wukuf di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari yang paling istimewa yang Allah ciptakan dalam satu tahun. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang ingin selalu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, momen itu harus kita persiapkan. Bagaimana cara kita mempersiapkan? Sebelum datang hari yang paling mulia itu, di bulan Zulqa'dah ini, mari kita memperbanyak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semestinya sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita beribadah karena ada motivasi-motivasi yang lain. Tetapi tidak ada salahnya jika itu bisa mendatangkan gairah kita, mendatangkan semangat kita untuk mencapai kemuliaan di hari Arafah itu. Mereka yang di hari Arafah itu yang mampu melaksanakan ibadah haji, mereka bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tapi bagi kita yang tidak bisa hadir di saat itu, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kita yakinkan bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah yang sangat lemah, ciptaan Allah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, itulah yang disebut dengan Arafah. Kita kenal siapa diri kita dan kita kenal siapa Allah Tuhan kita. Yang sering menjadi permasalahan dalam kehidupan kita ini, kita sering lupa diri. Bermaksiat, karena terkadang kita ragu apakah Allah itu melihat ataupun tidak. Pada saat kita melakukan keburukan, terkadang kita ragu apakah ini akan dipertanggungjawabkan atau tidak di akhirat kelak. Ini yang membuat kita kadang lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita gunakan momen-momen di hari Zulqa'dah ini, di bulan Zulqa'dah ini, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan taubat jika memang begitu banyak maksiat yang kita lakukan, dan memang ternyata kita sebagai manusia biasa tentu banyak salah dan lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan kita berputus asa. Setiap saat Allah selalu mengingatkan kita. Setiap saat, setiap bulan Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita. Selama napas masih ada di tenggorokan kita, selama detuk jantung kita masih bergerak, di saat itu masih ada harapan kita untuk dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, taufik, inayah, sehingga setiap gerak kita mengingatkan kita kepada Allah, setiap ucapan yang keluar mengingatkan kita akan nasihat-nasihat untuk ingat kepada Allah, dan apapun yang terlintas dalam pemikiran kita merupakan zikir untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.